Kalau sampai anak-anak kita nggak ngaji, yang meneruskan perjuangan para kiai, para ustadz itu siapa? Jika perut itu lapar menyebabkan manusia itu susah dan gampang marah, bagaimana dengan hati yang lapar? Maka tentu akan sangat mudah marah dan emosional. Maka salah satu qutul qulub, makanan hati agar tidak gampang marah, adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan sementara zikir kepada Allah tentu harus menggunakan ilmu yang baik dan benar, yang sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya membayar sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya untuk hidup kalian? Sementara ketika bicara soal ilmu Allah, bicara Al-Quran, bicara ilmu yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah, begitu sulit saya untuk membayar. Guru nggak minta. Tapi jangan karena alasan ustadz dan guru kita itu ikhlas, menyebabkan kita ini malas memberi. Pada zaman Imam Hasan Saibani itu kaya, Pak. Saking kayanya Imam Hasan Saibani, orang kalau masuk ke rumahnya, karpetnya itu lewat mata kaki, saking lembutnya. Apa tujuan daripada dua imam ini? Bukan semata-mata harta itu untuk kepentingannya, enggak. Karena harta yang dimiliki oleh ulama-ulama besar ini tujuannya untuk mengembangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Usalli wa usallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, para kiai, para guru dan tuan guru, terkhusus kepada Kiai Mahalli beserta keluarga besar yang saya hormati dan saya ta'zimi, para ustadz. Saya lupa menyebutkan nama karena memang saya agak kurang hafal. Yang mewakili panitia barusan Ustadz Muhaki, Ustadz Junaidi, kemudian Ustadz Ismukum Karim, saya lupa, Ustadz Marjui. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kula berkelak laka berterma yang ku sora acara mai pentas berkelak. Mun pas sampai acara mai pentas kul berarti tadi gereng boleh mana lagi. Kula lah semua agak deg-degan atanya ke Ustadz Dahuri. Pola kula acara mai pentas punten Pak Kiai kok. Oh, ya mun acara mai pentas engko acara mai semenit bae. Para bapak, para ibu, para wali santri, saya pakai bahasa Indonesia nopo Maduro, Pak. Napa Madura napa bahasa Indonesia? Campur lagi. Manggen. Nika beda Madura nah. Selain Madura beda. Oh beda lagi. Lele mipah posang denak maksudnya apa ya? Nyampubu ke Madura ya. Hari ini mari kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah mempertemukan kita dalam suasana yang berbahagia. Bahwa saya tadi cerita sama Kiai Muhalli bahwa pendidikan di sini sudah berdiri kurang lebih tahun 89. Berdiri tahun 89 berarti hitungan waktu sudah kurang lebih 34 tahun. Tidak bisa kita bayangkan 34 tahun yang lalu, atau tepatnya 35-36 tahun yang lalu, bahwa di kampung ini begitu susah adanya pendidikan.
Tetapi ada niat yang tulus dari para ustadz, para kiai, para ahli agama, sebagaimana yang Allah anjurkan di dalam Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Apakah tidak sepatutnya sebagian di antara kalian itu berangkat untuk mencari ilmu? Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang hampir semuanya ingin ikut berperang bersama Nabi. Karena awal-awal Islam itu didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat jihad, berjuang dan perang di jalan Allah itu luar biasa. Tetapi ternyata Allah tidak menginginkan bahwa umat Islam waktu itu hanya berjihad di medan perang saja. Kalau seandainya kalian itu tidak berangkat berperang mengikuti Nabi kalian, berangkatlah sebagian di antara kalian itu mencari ilmu. Tujuan mencari ilmu itu nanti apa? Liyatafaqahu fid din, agar kalian betul-betul faham, faqih di dalam ilmu Allah. Hasil dari ilmu kalian kemudian kalian pulang kembali kepada kaum kalian masing-masing untuk memberikan peringatan kepada mereka. Berarti sesungguhnya kaitan ayat ini hari ini adalah peperangan yang tengah kita hadapi adalah peperangan melawan kebodohan, peperangan melawan ketertinggalan, peperangan menghadapi kebodohan-kebodohan. Persoalannya adalah berat. Kalau seandainya tidak ada anak-anak kita yang tidak masuk madrasah, tidak masuk pesantren, tidak ngaji, maka yang akan terjadi 10 sampai 20 tahun ke depan, Paret Manoan ini berada dalam bahaya. Kalau sampai anak-anak kita nggak ngaji, yang meneruskan perjuangan para kiai, para ustadz itu siapa? Untuk menegakkan syariah, mensyiarkan agama Allah, mendidik umat, mengajari umat salat, mengajari manusia-manusia itu menjadi hamba-hamba Allah yang salih, yang baik terhadap sesama. Kata kuncinya adalah belajar. Belajar bagi umat Islam itu wajib. Setua saya ngodep ada. Cuma karena memang anak-anak ini adalah masa yang paling tepat untuk dididik, kirim ke madrasah, kirim ke pesantren. Maka insya Allah dari tahun 89 sudah ada ratusan bahkan mungkin ribuan yang pernah sekolah di madrasah ini. Maka alangkah bahagianya para pendiri madrasah yang mewakafkan tanahnya ini, yang menginfakkan tanahnya ini di jalan Allah, yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan madrasah ini. Cak mutur saus ki, iki, neser campur saus. Mon sebugi saya tak ngerti salah nanti mi masuk dena. Oh ngerti ki, oh ngerti, gampang cak mutur pak. Saya nggak tahu nih cak Bugis sebenarnya. Masih bisa bahasa Bugis? Wah, pura nih mandre? Pura. Oh. Oning sampean pak. Mari ada njo iku. Oh bahaya panitia nanti beri de eren gini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama yang harus kita syukuri kepada Allah adalah Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih melembutkan hati guru-guru mulia kita ini, masih mau mendidik anak-anak kita. Orang ngajar menikah kelakuan paling berek mak, sakit berek. Gula menikah ngajar lambek ken margana pakon sarang kiai. Nika gula ngajar cuma setahun setengah mak. Lastanya menikah gula tak ngajar boleh. Kenapa? Karena jiwa saya bukan pendidik. Agak keras gula mak mau ngajar. Pola apa anda sarang kiai mahali? Alhamdulillah. Engki. 11-12. Asih tobi napa rotan? Lambe mak, lambe. Kula waktu ngaji nang Meranti karena kampung kula Meranti.
Kulegi kan nak sarang abba panika. Minangka itokol sarang kiai. Itokol bundim magi buruh. Betes. Sekanan sekacer, sekanan. Pada nak sekacer. Sarang kiai itokol sekanan biaba tambah sekacer. Jadi kula protes. Lho kan kelebih kiai kula itokol sekanan, Mbak. Tak iya jong. Mun sampai tak itokol sekacer lagi tepang. Jadi supaya tak tepang, sekanan itu kol bi kiai, bingko itu kol sekacir. Kele itu kol sekanan bi kiai ngangkui syahadat, ngangkui bismillahirrahmanirrahim sampai atu, bingko amin dia cong. Kula lambak mun ngaji panika mah, bi guru dan kula. Bu, oh bu, aduh lah pada panas ki, panas bu ibu di bu. Mbak mun panas mari pemari lekas re. Aku lah pada panas luar biasa ke Mahalli. Perjuangan sedih Pak Antoni Pak. Para duja mah pada ban penerbangan Jakarta Makassar. Ya Allah, pande Pak ke BPKB boleh tanya ke sopir lebat kamu menikah kok. Lebat ke perangkap kiai kok. Alhamdulillah terperangkap eleduk. Torona tak bisa. Sopir tak pati raja. Kula lagi betir, aduh ada re, beda cerita keker kecelot kiai nar ya. Lagi nyari jalan lain, boy makin jauh tak apa, kita mampu kula. Ane ke arah selesai kapi mana kan nama. Asli kula terperangkap kula mak. Tapi ndak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan ben pepanggian kula sareng panjenengan sedaja ki enta teti amal salih mungko Allah Subhanahu wa taala. Margan apa? Margan kula ben sampian hadir nang are mangken tasyakkur bin nikmah, tahaddus bin nikmah, menyebutkan nikmat Allah karena putra-putri sampean tadi pagi sudah diwisuda, hari ini anak sampean lulus entah dari ibtidai, tsanawiyah dan aliyahnya ada. Sudah belum ya? Tsanawiyah nanti yang mau melanjutkan silakan. Tapi saya ngajak kalau pengen para alumni bahwa gurumu ke Mahalli, ustadz-ustadz yang lain di tempat ini, dunia akhirat adalah guru kalian. Tidak boleh ada kalimat saya pernah berguru di sini, saya pernah sekolah di sini. Bukan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan mazilta taliban, sampai kapanpun dan dimanapun yang namanya santri tetap santri dari dunia dan akhirat. Yang pernah yang ngaji kepada Kiai Mahalli, yang ngaji kepada Kiai Ustadz Mahaki, yang ngaji sama ustadz-ustadz yang lain, sampai akhirat kalian adalah murid dan santrinya. Tidak boleh ada kalimat saya pernah berguru kepada beliau. Yang namanya guru tetap guru, yang namanya santri tetap santri. Dari dunia dan akhirat pertanggungjawaban kita tetap melalui guru mulia kita ini. Syaroma sandi guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Syaroma sandi guru. Lebih-lebih guru ngaji mak. Japon reng madure kocak guru tolang. Maka ada pun ulama guru panike kocak sanad mak. Ke Mahalli panike sanad pertama. Sanad panike bahasa gampangah sanderen. Nih. Sandaran. Orang bila nyandar kan nyaman. Jadi umpamanya kuluban sampian tandi sanderen bahaya. Tapi bila kuluban sampian akhilengki, kuluban sampian jutojo pas mangki sanderen aman. Berarti itu sanad atau pertalian keguruan. Ke Mahalli berguru kepada gurunya. Guru panjenengan pasera? Almarhum Kiai Haji Imam Arifin. Kiai Haji Imam Arifin. Kiai Haji Imam Arifin berguru kepada gurunya sampai nanti terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang santri, kenapa murid itu harus punya guru yang punya tanggung jawab? Al-isnadu minad din. Sanad keguruan itu bagian dari asas dalam ilmu Allah. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu berguru tanpa sanad, niscaya ketika berbicara dia semaunya sendiri. Kalau Kiai Mahalli berkata, guruku pernah berkata, aku mendengar dari guruku,
Aku pernah ngaji kepada guruku, dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa hukumnya begini-begini. Guruku berguru kepada gurunya, nanti bertanggung jawab kepada siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada gurunya yang bernama Nafi'. Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lulus, saya ibtida, nyambung sanawiyah, saya sanawiyah, nyambung ke aliyah. Umpama menik untuk kita ada bisa meleh. Eman mak. Eman takut sampai potrana ku leben sampean panik kita oneng tentang ilmu pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika tak udik son segini ini. Tak bisa sambung lagi. Segini mana kita udik? Benar ke? Sambung ki, bisa. Bisa lagi. Amun iki. Bawa nampung ki dua. Aduh, minta beri 4 sekali. Mulai badan pidato kenegaraan. Neser saya dulu. Pacaran pada iya ya. Lo, ari panitia maksudnya de remar ya mereka. Adik-adik mereka. Daerah mana Jun? Terus lagi nih Jun? Hah? Wah film doyo ya. Makanan kiri oke ya. Ya tidak apa-apa lengan lain berarti amplop 2 lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ibu, tanggung jawab anak ibu itu bukan cuma di bapak. Anak itu kecerdasannya menurut para ahli, kiringaki ibu. Kecerdasan anak itu 80% disumbang oleh ibunya. Bukan bapak, Pak. Jadi bapak aja protes. Bapak aja protes. Bapak mereka cuma nanam saham paitin aki loh bro. Kurang norok loh bro. Kecerdasan anak itu 80% meniru ibunya. Begitu kata para ahli pendidikan. Karena laras Ibnu Imam Syafi'i bahwa al-madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah paling pertama dan utama bagi anak-anaknya. Maka ibu bertanggung jawab terhadap kecerdasan sang anak. Saya cerita sedikit tentang sebuah negara yang bernama Sangkit. Sangkit itu di Afrika, sebuah negara kecil dan miskin. Tapi kenapa di sana rata-rata masyarakatnya 90% penghafal Al-Quran. Padahal negara miskin, Pak. Kita ini negara kaya, Pak. Tadi saya lewat ini, wah kormanya bagus ini. Korma di Kampung Parit apa nih? Parit Manoan. Oh dari Matur Manoan ki. Oke. Wah ini kak, samping kanan kiri ini korma kapi nih kak. Kan kita pati manis ngarah. Pola apa kak kormanya kan? Gitu nih mak, tanah subur mak. Coba tanah subur ini ada di sini. Coba sambian mekateng bungkana lanas odi punten odi mak. Berarti ini tanah subur mak. Afrika itu tanah kering mak. Setahun ojen sekalian mak. Odi jel ring perit manu anta ojen seminggu kering nama punten kering lah pansawet toron asaroh. Semakin senapa sawit mak? Lah ini kebosa sawit mana? Senapa mak Kiai? Berapa harga sawit? 1.000 mak. Boy kalah kali sampean. Kampung gule kelapa sawit 3.000 belu. Engke kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Anggulah tunging kelapa sawit Pak. Pani atunging sawit gula. Can mak tosin tak mungkin dia itu.
Tanah ini tanah subur. Kampung ini adalah kampung yang subur. Semua bisa tumbuh di tempat ini. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah semata, Pak. Apa yang kurang? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Allah bertanya kepada orang palit manuan, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah yang bagian manakah kalian ragu kepada Allah? Getah tak bati larang pindah ke sawit. Sawit tak balik larang pindah ke Pontianak. Laku bangunan. Akhirnya dari Ode sampai itu ada buah buna Allah. Oh, karena lambat waktunya datang ke kiai kula tero mundur doa. Doa apa mak? Doa terus kia. Bu, oh bu, sambian mun soromele leburan soki leburan miskin. Leburan soki leburan miskin. Bu, leburan soki leburan miskin. Kini ngaki pak. Sepakat leburan soki kok. Tapi dah iya bu. Mun soki cumaning soki melolo susah bu. Minta susah. Orang panik kesajian soki odin tambah lagak mak. Berarti yakin. Orang panik ketambah soki tambah lagak. Lambak gulai kan nak. Kampung gula panikah. Saya paling banyak sepeda na cuma abah gula. Bersewa lambak bi abah kan 10 rupiah. Abah paling banyak sepeda na. Gula kan anan orang andi sepeda lagak gula mak. Sepeda na tangga banyak jo aku. Orang tandi sepeda. Lengan berlober ngalle ke sepeda motor tambah lagak mak. Dari sepeda motor ngalle ke mobil tambah lagak boleh. Lelo bermobil mele pesawat tambah lagak boleh. Lenik ke bu monus sapanik ke debuna Allah debuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana libni adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Mon manus sapanika ebri kampung esena dunya kapi cokop punten. Bisa pak. Bisa ki? Sekamar ya? Halo? Oh dia. Debuna Rasulullah, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Mon manusia panika ibri dunya du kampung Padi Jaya ben kampung Kubu Padi. Desa Kubu Padi ben kampung Padi Jaya papolong beki ke situ orang cokop tak cokop. Nah pada Rasulullah iyak tena minta boleh. Minta se nomor telok. Buktena ke mahalli. Ke mahalli rajin sama apa? Oh saya beda situng. Saya tak beda. Oh saya resmi. Nah, ini aku tak bongkar kartu ya. Sampean kak tuan? Sama apa kak tuan? Nah, situng cokop ya, benih kan cokop tako. Tako kar mak. Dia bunuh Rasulullah. Mun manusia panika beri dunya du kampung labtagha thalithan, niscaya dia masih minta harta yang ketiga. Ma yamlau jawfabni adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan tenggorokan dan hasrat kehidupan anak manusia illa turab, melainkan kematian yang akan mencukupkan bagi dirinya. Barangnya telok minta pampak. Andi dunya 1 miliar, terus 2 miliar. Akhirnya kemudian banyak cara yang dilakukan hanya untuk mencapai hasrat dan keinginan duniawinya sampai lupa kepada Allah sang pemilik rezeki itu sendiri. Cara yang terjadi adalah penghalalan cara. Maka dalam Islam itu kenapa ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta? Karena dengan ilmu menyebabkan manusia itu lebih baik dalam mencari hartanya. Dia tidak serta-merta menghalalkan cara, tapi bagaimana agar harta yang didapat itu sesuai dengan aturan Allah. Maka fungsi ilmu itu sangat penting di dalam hal apapun. Orang panik mak, bila potaran gulban sampai di ilmu, odin tenang mak.
Pertama, ibadah tak posang. Bila ibadah penikah tepat, berdasarkan ilmu aman odi. Soal rezeki Allah saya ngatur. Coba, kula ben sampean kan sawit turun 300 selesai. Kenapa boleh sampai turun 1000? Kenapa boleh sampai sawit pas tak paju? Seakan-akan besok kiamat. Jangan sama. Sepenting ibadah kula ben sampean tepak, urusan rezeki Allah sing ngatur, tinggal ikhtiar apa tepak. Milana kula ben sampean mun aroma saabek menika tauning ngereng ngaji. Ngaji nyari guru setepak ben insyaallah ke mahalli ben ustaz selain insyaallah tepak karena sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah di bidang fikih mengikuti kepada fikihnya Imam Syafi'i, di bidang ilmu tasawuf mengikuti kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi atau kepada Imam Abu Hasan Sadili. Oh tenang. Sebelum berangkat ke kelakuan, sebelum berangkat ke sawit asolat, sambil pakai ngak bianaan, mak ngereng asolat dimin, bejana sopu sebelum mangkat ngereng anyokon ke pangeran, bilaan dia anak soleh mak. Tapi saya ingat bila anak tak soleh, maka tanggung jawab ibu itu begitu besar terhadap anak. Mungkin bapak hanya punya waktu berapa jam dengan anak. Karena bapak sibuk mencari rezeki. Berarti kata kuncinya adalah di ibu. Tapi makhluk paling lucu di atas dunia itu laki-laki, dan makhluk paling menakutkan itu pasti perempuan. Coba kok tebakan makhluk paling loco itu nya panika laki mak. Tapi sepaling bahaya reng bini. Sepaling loco Upin Ipin laki napa punten? Laki. SpongeBob laki, Doraemon laki. Lucu kapi kan? Coba bini Nyi Belorong, Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Mak Lampir, apa boleh? Ratu Kuntilanak, bini kapi mak. Jadi jangan heran bila kula ban sampean nih, ampoi petako bireng bini mak. Saya kira Ustaz Marju'i pada maki sampean. Kira pada takut lagi. Kula bu. Kula penika mun bi orang kan, oh saya oncok Ustaz Zain Mohsin. Oh nyaman. Salpak. Apa? Oh arwah singa podiumnya Kalimantan Barat. Iya mau podium ke. Ken mon mole pada teti koceng. Kenaden labeng letakok. Kula pernah pengajian lambek musim COVID-19. Kejadian nih Kak Kiai. Kejadian COVID tahun 2019, hampir seluruh penceramah tidak boleh ceramah. Yang diizinkan ceramah saya cuma 20% jadwal saya, yang lain nggak boleh. Akhirnya saya ceramah ke Singkawang. Pulang ke rumah jam 2 subuh. Pan masuk bini tebeki. Jangan masuk dulu. Kenapa mi? COVID-19. Abah kenci temun kok penyakitan. Pokoknya tidak bisa. Ndak mi, ndak bisa lewat samping. Aduh Aryan, pagarangan bententara tang bini. Lewat samping. Hari lebat pengkir kula bu. Cuci tangan apa muka mi? Mandi. Astagfirullahaladzim. Kol 2 malam kula suruh mandi luar mak. Margana COVID-19. Engki kula kan suami baik pak. Cak lagi ya. Baik. Suami baik, saya ini penurut. Saya ini kan suami yang lemah lembut, Bu. Pola abadi saya nomor telok, Bu. Sono mandi gula bengkir, Pak. Mandi. Sudah mandi. Enggak, bersihkan lagi. Nih ke Peleman kol 2 ngeter bi selapar dari Singkawang, soro mandi bini tambah ngeter, Mak. Allahu Akbar, kula patuh ke pangeran ya Allah. Mononing katine ke macam tabi ni pulang mbak pangeran. Mepah garangan bi hula pangeran. Maka yang mau saya sampaikan Bu, jaga anak ibu, potrana sampian didik pesai pok compok.
Mun sampean adidik putrane kala bensae, insyaallah hasil sae. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turaddu." Beda telok dua tak mungkin etolak sareng Allah. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ketika seorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua kepada anaknya. Apalagi orang tuanya orang salih. Dia ketika berdoa kepada Allah, ibu sujud kepada Allah, mendoakan anaknya agar anaknya dibukakan pintu hatinya menerima ilmu Allah dengan baik, maka pintu langit terbuka, ribuan malaikat mengaminkan doa ibu. Maka ketika seorang ibu, seorang ayah sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pintu langit segera dibuka oleh Allah, para malaikat mengaminkan, maka pada saat itu Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa orang tua yang baik terhadap kebaikan anaknya. Maka ketika orang tua, anak berangkat ke sekolah, ngaji di madrasah, ngaji di pondok pesantren, mencari ilmu Allah, tujuannya untuk kebaikan dunia dan akhirat, agar dia mencintai agama Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dan patuh kepada gurunya, memuliakan orang tuanya, serta hormat dan mencintai sesama makhluk-makhluk Allah. Maka pada saat itu barakah akan turun di dalam hati anak-anak kita, karena Allah ridha terhadap apa yang didoakan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, wa da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang dalam keadaan perjalanan. Yang poin pentingnya adalah, karena hari ini kita berkumpul di majelis ilmu, di sebuah madrasah, lembaga pendidikan Islam, di mana lembaga ini mendidik anak-anak kita agar kenal kepada Allah Tuhannya, agar anak kulban sampean cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai agama ini dengan sebaik-baik mungkin. Maka Allah kumpulkan kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi kita kelak hingga menghadap kepada Allah azza wa jalla wa ala. Amin. Kalau bicara capek, gurunya capek pasti. Mun beda murid 10, murid 10 napan boleh budan katini. Saya kelas 2, kelas 2. Ani ka paling susah na kelakuan, mak. Paling susah guru nih. Kula suruh ngajar. Kalau saya suruh ngajar di depan mahasiswa S2 tenang saya, Pak. 50-40 misalnya tenang. Tapi mun suruh ngajar macam ni lemak, mak. Pas susah gula, mak. Suruh tojuk naduk. Suruh naduk manjat. Lah ni kan. Ini kanak-kanak segini macam ni. Mun tak bersabarongku kiai tak bisa, mak. Selebih aneh boleh kadang anan kene betoro. Lah tahun ning anan pesera. Pola bede kiai. Tapi jangan curhat gitu ki. Kadang bi gule tanya lagi ke kanca saya gaduhan pondok. Dek remeh tadi kiai, aduh tak langkong kak tuan, tak nyaman. Tak nyaman dek remeh. Susah kak tuan. Gula andi anak lemak kak tuan. Aja ke anak lemak ni gula tak bisa. Tapi aja ke santri poluan sampai atosen, kau tuh bisa. Marga nak orang kak tuan. SLT atako, tak SLT jam tambah nakal. Engki mun ki zaman panjenengan kak tuan. Ki zaman panjenengan ki dimin anak ngaji nakal etokol sareng kiai reng sepona nambahin. Mangkin anak SLT mun tak terima. Dulu datang ke sekolahan, mana Pak Junaidi? Iya, kenapa Bu? Anak saya kan? Nah, kenapa dengan anak ibu? Ngapa anak saya dipukul? Bukan dipukul, Bu. Saya sentil sedikit. Enggak, katanya badan merah-merah. Oh, mungkin sentilannya lebih, Bu. Anak saya itu dari kecil tak pernah saya pukul, Pak Ustadz. Oh. Jadi maksudnya, pokoknya saya tak terima. Iya, kalau begitu, baiknya mulai besok silakan dididik di rumah masing-masing, Bu. Haram tak ada gelem, Mak. Tak kira so sama. Kulaan di anak lemak menikah.
Cuma umpa peleman ngaji cuma tahsin ka kula. Tanya ki kula ngaji di macam. Ken toba. Tahsin. Perbaiki bacaan. Karena gula lambak ki zaman pondok ngajar tahsin. Tahsinul Quran. Bani kuna gula fasih punten. Karena mereka Quran bani kerja. Berarti murid-murid gula lambak ki pondok mun oneng gula enggak pernah ngajar guru sama Ustaz Zain Musin enggak? Ya di Jawa. Oh, beliau guru tahsinul Quran saya. Oh, itu lebih garang dari kura-kura ninja itu. Punten tak nokol gula, Mak. Punten karena Quran. Tapi gula hati, Mak. Milan anak gula setiap Peleman setoran. Wah, marah, pendim kaki. Anak penikah, Mak. Esra aki ke guru mereka total. Jangan separuh. Leki entari guru nah seporan ke mahali anakku lele potoro dek panjenengan ledu tahun katina apa perkembangan alhamdulillah mak saya mungkin potrana sampian lebih se alalar Quran lebih se ngaji Quran alhamdulillah matur sekelangkong kiai kula penika orang bodoh kula orang awam kula tak bisa ngajar anak kula matur sekelangkong atas panjenengan ilmu panjenengan pas salaman Peleman pecekah didik mak siapa salaman lo seru lagi melebih saya pergem bi kiai alhamdulillah isabe kan deg-degan juga hari berempeyan nih aduh deg-degan bapak aduh mak ini kan lebur pak coba kan romoro abri Ustadz Sunandi saya salah gitu oh Pak Sunandi jo garang mun ngajar kok nih kakak kelas gula lamba mak nang madrasah inggih Ustaz kakak kelas saya inggih anu nih baik lamba ki pondok mak baik tak nang menyala apa nih kendek karena apa-apa mak beres mun cuma jembu thank you Ustaz orang pondukan panika mak dalil banyak gula lamba pondok saking beni saking nakal gula tak nakal pondok mak ki pondok ijabat tak nakal gula cuma sareng kancek kocak nuakal beni nakal mak nuakal jadi sareng kiai gula Zen nggih kiai mulai besok si anu sampean jadi keamanan oh orang nakal itu jadi keamanan beres mak ngumpet orang meleng tak kok beda mak seporan tak kok beda semua agak meleng meler di tiro tule entaren sampean titik anu ketua keamanan kampung beres supaya ajem aman bagian gula pade pondok gula sareng kiai jaga keamanan kakek engki kiai le gula lambek senakal pun beres mak setiap habis sholat isya habis ngaji jam 9 santri harus masuk ke kotaan masing-masing karena saya jadi komandan wah kereng gula mak modelnya cuma betok yang kimun senior banyak mak gula ki pondukan koros ki bakun makin cuma hilbut mak wah dari jam 11 santri semua harus tidur jam 11 seluruh santri putra ada sekitar 700 santri putra santri putri 500 tiap kali saya lewat diam semuanya Allah lengalai kiai saya kan gula dram takok kapi tapi bisa sogok mak santri mungkin nak kesenakal oning biasa Ustadz Zen jam 10 lewat di kota ini biar aman takut ada yang mau tidur jam 12 semua santri jam 11 harus tidur kalau ada yang jam 12 baru tidur berarti ada kena denda 1 jam tapi aman caranya apa rokok Surya Pro lamba mah masuk lebat labeng bebe balik culuakin aman mungkin kita culuaki ki aku dedok tedung
Lah mula pada rokok aman. Obok make pesera mak, mun ngabes pese mak, tenang odi mak. Mun awal garang, lepa garangi monus sama. Tapi mun lepa kok. Jadi maksud Bapak bagaimana ini kok? Tenang odi mak. Panle kok. Jadi maksudnya ya anu ya. Odi aman tenang. Pecucuri tadi pemimpin. Anu pecucuri kiai paneka mak. Tapi mun anu sekian mak kiai. Nikah halal napa punten? Engki tergantung gitu. Nikah bisa makro. Bisa makro. Tapi bisa cara lain, bisa. Dari makro bisa mubah nikah. Kenging. Bisa halal, engki tergantung. Loh. Akhirnya nikah eng kopi, kenapa? Punten nggih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ceti pukul 12 beda santri toron dari atas, dari lantai telok. Beda apa jong? Anu Ustad, saya lapar Ustad. Lapar? Beliau tak ngakan. Sudah Ustad. Mikir lapar? Ya ndak tahu Ustad. Tak bisa naik. Naik. Boleh izin beli makanan Ustad. Berapa bungkus? Mun situng tak oleh, mun 2 oleh. Kan bagi. 2 Ustad. Oh iya. Coba David 10 menit. Tunggu Dina, paker. Tunggu pos penjagaan. Iya Ustad. Oleh 10 menit datang tak oleh, Mak. Ya kemana sen? Tutup semua Ustad. Aduh celok. Masuk. Atau orang ke gula, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan. Ada lain nah. Habis Ustaz. Persiapan makanan nggak ada habis Ustaz. Wah, ya lejuk tojuk ini nak. Bagian tak bisa tedung rek. Lorong kau juk tojuk. Pengkira pun duk berdepung kana jembu. Saya rumah somon duk lambe. Siampo dek karena jembu entah tangkeng ereng. Tunjuk tangan. Berarti kita nasibnya sama Pak. Bede jembu tepang buah. Pas tanya santri. Sampean kan udah kelas mualimin Gus. Nah, ini hukumnya gimana Gus? Apa? Ya jambu ini, oh ya taning haram lah. Nah, jadi noreng dia. Manakala luqmatan minal haram, orang syada ers ompan dari barengan haram, 40 hari 40 malam baju kita terima. Ada hukum lain nih. Jengkel pada lapar. Lo mikir engkau. Engkau mikir hukum makan lu. Walau Ustaz mau hakim ada lambe. Lambian kayak lambe saya ngaji. Takut dek karena jambu. Lo pikir engkau. Anu berde nyaman hilah. Hele jajan Imam Syafi'i reda iya. Oh ngara pola tepak bisa. Ya tunggu. Tergantung lapar ya. Bid abid nunggu jembu geker. Mun jembu geker. Ya mun idza ulima ridahu. Mun ring dia tahu bahwa orang sandi ridho, ring dia ya oleh. Kalau tidak diketahui aja ya persoalan nah. Ya nunggu bae nunggu anu. Napa sih ngabur malam kesa? Baburu. Nunggu baburu ban keluang hoi. Lagi pada baburu ngakan jambu. Coba lah pada segegar aja halal juga. Mi sekin to Gus. Aji nyaman lu kotoh. Harta temuan. Ancan fikih ku ah. Aji lu kotoh aja jong. Engke Gus. Nunggu sampai sejam. Tadi si geger, Mak. Tadi hal lain Gus. Keluk jong. Ari de yuhoi. Nyari hela makro jong. Cara Gus. Pentong keluwengah pola geger buana. Lu ni kemapane pentong ngerapas buah mak. Lu si Arab bu menika mak. Pas tanya katina apa? Oh arinya mana? Ariyah harta ghanimah, harta rampasan perang ria. Mun santri kan banyak hukum mak.
banyak hela nama apoter leban lah kenyang pas katina prekus angko aso sagir ya tapi engko enggak bedetuan apa jeng duha cong Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu ya Allah mun rezeki kula haram paso anu paso jaki cocok Gus cocok menikah ya Allah mun rezeki kula haram pahala lagi Allah cocok masuk aja bi margana lapar mak monoreng lapar nya peteng odi mak bila seborana bila panika lapar odi panika peteng napa na boleh mon ate se lapar jika perut itu lapar menyebabkan manusia itu susah dan gampang marah bagaimana dengan hati yang lapar maka tentu akan sangat mudah marah dan emosional. Maka salah satu qutul qulub, makanan hati agar tidak gampang marah adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan sementara zikir kepada Allah tentu harus menggunakan ilmu yang baik dan benar, yang sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang abejeng saos mak, mun letak ngangku ilmu bahaya. Nah kok pada cerita negara Ustaz Junaidi katanya Mas Panji Gumilang cerita Az-Zaitun ya jauh-jauh Az-Zaitun anak gula si umur 5 tahun pernah tanya ke gula Bi sholat itu ibadah betul kewajiban dari Allah nak senyum ibadah juga sunnah Rasul bagaimana kalau sholat sambil senyum aduh kok sosaki ya munda ya jong Aluki sehari dalam kita pakai jong oleh apa njeri ya sebede dalam anu dia al-hathu anil khusyuk anjuran terhadap solat yang khusyuk mun abejeng sambil mesem tade kina jong pola ustaz kintu mangke nah ini penting mak itu hal-hal prinsip hal dasar bab bejeng bab solat bab sedekah bab ubudiyah dan amaliyah mun taoning ilmu kan bahaya maka penting bagi kita wajib bagi kita untuk mencari ilmu maka dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu Allah hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim pinter ben alim tak wajib saya wajib menuntut ilmu alim ben pinter penikah kesokan Allah mun tak pinter jak maksa empon lelakone napa si oning oning cuma bab bajang ngereng petepak bajang oning bab sedekah ngereng sedekah petepak sesuai kalaban ilmu nah cek maksa aki abe pola anak saya tak pinter pas manas wah anak anu pinter tangan nami tak pinter ceng guru na pade engki ku tak pada ben sampean waktu nadung ngandung bu soro maca surat Yusuf anan keluar bulus-bus bu tak pada ben Nabi Yusuf Luki pakik congkok lemari macam surat Maryam ria tangan nak tak ratin ikan tergantung cetakan kia bu mun cetak tak pati salpa hasilkan bulus-bus kia bu kadang apa tak terima ceng mare pengaji ke Ustaz Muhaki pengaji Ustaz Junaidi pengaji ke Mahali tangan nami tak pinter pada ben lain nah cek maksa tanya ke abon tak kau anan cuma pengaji meloloh emak sarang embun lepas tangan mun sampian tero kencaran dari bab ilmu bu anan sampian mun mangkat ke madrasah terakhir kebiasaan saya anak saya dari kecil kalau ngaji saya antar itu kebiasaan saya dan itu istiqomah sampai hari ini jadi gurunya nanya anu Pak Kiai kenapa diantar sendiri saya jawab saya ingin barokah kebaikan dari Quran saya ingin anak-anak saya ilmunya betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah saya datang ke sini ingin menemui panjenengan sebagai guru dari anak saya padahal dia dulu ngaji sama saya gurunya anak saya ngaji sama saya tapi saya tidak menganggap dia sebagai murid saya melihatnya sebagai guru dari anak saya semua anak saya antar jangankan sekolah ngaji bikule terakhir terakhir tibi bikule sarang nih bini kenapa dianubi kan ada yang nganter nggak usah kalau bab ngaji itu biar saya ngantar
Kalau bab yang lain sopir boleh ngantar. Tapi kalau bab ngaji, walaupun itu hanya ngaji ini, ngaji itu, ya saya yang antar. Di depan sekolah, di depan rumah ustadznya, saya masih minta doa sama ustadznya. Ustadz, tolong doakan saya dan anak saya. Karena bagi saya makna barakah itu penting. Barakah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara, itulah barakah. Kalau ilmunya barakah dilihat dari apa? Dari amal anaknya. Ilmu barakah yang didapat dari anaknya dilihat dari mana? Dari kesehariannya. Kalau awalnya sebelum ngaji dia malas sholat jadi rajin sholat, mulai barakah muncul. Kalau sebelumnya dia tidak ta'zim kepada orang lain, tapi setelah dia sholat dari sekolah, dia ngaji, kemudian ta'zim kepada guru dan orang tua, barakahnya datang. Barakah itu kecil, tapi nilainya sangat besar di antara kita. Maka ibu-ibu, bu, oi, oh bu, sengak kengain mulai leku, mun potrana sampian ngaji, ota bemangkat ke madrasah teraki tibi. Takut celeng, boleh apa takut celeng? Apa ajungan? Cak arwah ring cina tak takut celeng. Teraki. Mun perlu ketemu ben ustad ni ke anakku lah, engki. Leki koneen. Banyak kesibukan ustad, seminggu sekali. Sibuk ustad, sebulan sekalian. Sibuk ustad, setahun sekalian. Ijek sarana mak. Tabang kiban guru na potrana setahun sekalian. Dan nikah, para ibu-ibu, ini udah jam berapa ini? Berapa menit lagi ceramah saya? Masih habis tuh mak. Orang yang sini kita mangkat gula. Ini jauh mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi para Rabu saja. Dawuh Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang penikah bila tak bisa matur sekelangkung dek pada manusana, je arep matur sekelangkung ke pangeran. Pengapura hal saya paling padeng saus kulban sampean tak sekelangkong, napa boleh ke pangeran zat saya tak nampak Ka'bah. Jadi orang penikah, kurang sekelangkong kenapa? Sekelangkong kepada manusia. Potrana sampean pengaji, sekolah gitu. Ini kan insya Allah gratis. Tak majer. Kisah mantan kuleban para Rabu saja senau sekoni kan beda syahriah. Uang bulanan. Hitungannya begini Pak. Kenapa anak-anak saya itu bukan saya larang. Anak-anak saya memang tidak pernah saya masukkan lembaga kursus. Tak ada kursus bahasa Inggris, tak ada kursus matematika. Majer, benih karena majer Pak. Kursus sebulan bahasa Inggris bisa 500.000. Tapi gula ke guru ngaji anak gula tak majer 500.000. Beda gula ban sampean majer ke guru ngaji 500.000. Beda. Tade. Sementara bab ngaji menika bab pangeran, Mak. Kursus menika cuma bab dunya, Mak. Cuma bab dunya. Sampai bi gula ke anak gula. Nak. Kakek umpama tak pinter matematika engkau tak susah. Kakek tak hebat bahasa Inggris engkau tak repot. Kakek tak ahli begini engkau tak susah. Engkau susah mun kakek tak tahu bejeng. Mun sampai kakek tak tahu bejeng, tak kenal kepengen aja susah aja engkau. Bagaimana mungkin saya membayar sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya untuk hidup kalian? Sementara ketika bicara soal ilmu Allah, bicara Al-Quran, bicara ilmu yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah, begitu sulit saya untuk membayar. Guru nggak minta. Tapi jangan karena alasan ustadz dan guru kita itu ikhlas, menyebabkan kita ini malas memberi. Dulu ada ulama besar dua, Pak.
Namanya Imam Malik bin Anas dan Imam Hasan Saibani. Imam Malik bin Anas itu yang kemudian mendirikan madhab Maliki, itu ulama kaya, mak. Kaya raya. Jadi seandainya nanti ke mahalli pun ke soki. Soki ge, banyak sawit ge. Alhamdulillah tak ada. Umpamana soki jak tak kerja. Karena soki pun kita larang, mak. Mun ke mahalli pun ke soki, mak. Pan no ngajar santri ini panggil. Nak jong, mari ngaji. Engki, ya. Jajan. Jajan. Imam Malik mun bede santren si tak soki, santren si tak andi ongkos, bejeri Imam Malik. Engke mun ken to ja segen to ne sake mahalli, mak. Mau episode sadu kali ya kok. Episode satu ngajar maki minta jajan boleh kok. Pada Imam Hasan Saibani, Imam Hasan Saibani itu kaya, Pak. Saking kayanya Imam Hasan Saibani, orang kalau masuk ke rumahnya, karpetnya itu lewat mata kaki saking lembutnya. Apa tujuan daripada dua imam ini? Bukan semata-mata harta itu untuk kepentingannya, enggak. Karena harta yang dimiliki oleh ulama-ulama besar ini tujuannya untuk mengembangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mun bedu Ustaz Marju'i tetep busa sawit, cek kebatir. Mulai tetep bos kemudian, wah banggaan bukan cuma bos sawit, BPK beli. Kan aman. Tinggal tanya ke jemaah, masjid kita mari. Punten ke Marju'i, pemari. Are. Berapa tengah masjid? 5 miliar wajar. Isubudian mak cek semakin mak. Semakin ki baru mulai panika tempengan ki ngincem iku. Enggak usah khawatir. Coba pas ke boter, oh. Ustadz Mahaki pacek so gini yang bisnis apa? Cek ke boter. Mun Ustadz Mahaki le soki. Wah, perjuangan gampang. Pendidikan di kampung ini benih cuma sanawiyah, bisa aliyah, bisa perguruan tinggi, mak. Cek kebeter. Teti umpamana kuleben sampean penikat tero, pendidikan penikah maju, cek cuma seraki kepada ustadz dan para guru, para wali santri, wali murid harus punya perhatian. Ustadz madrasah macam lah agak mereng ustadz. Pola muatannya terlalu banyak. Engki pak santren macam semua banyak anu kento agak gorang engki kula tak minta cuma umpamana panjenengan kasobang nyombang engki ngereng ke ator ngereng ke sokan kan saya itu tidak tak nampu proposal boleh artinya bahwa kita peduli terhadap anak kita mun kula ban sampean peduli ke pendidikan anak kula ban sampean ngereng. Setiap pertemuan tanyakan perkembangan anaknya, tanyakan perkembangan pendidikan, walaupun di situ mungkin ada komite sekolah. Tade tengki, bede, punten ki. Komite madrasah bede. Oh sobong ki, benih sekolah negeri tengki. Ini penting pak. Sambil tanya aki kaki mahali katina apa giae, anak badan kula apa bisa penyambung ke jebah. Wengki saya potaran sampean mulai bisa ngaji, saya kirim ke jebah. Tanya aki boleh katina apa giae. Napa anak gula empon saya komunikasi antara orang tua dan wali murid itu penting sebab pendidikan itu bisa berjalan karena adanya 3 faktor yang bisa menentukan. Pertama pendidik, yang kedua anak didik, dan yang ketiga adalah tempat untuk pendidikan yang tersedia dengan baik yang semuanya juga ditopang oleh orang tua yang peduli kepada dunia pendidikan. Insya Allah Kampung Parit Manuan ini kampung terakhir Pak Kiai. Ini kampung paling terakhir. Oke, boleh. Kampung apa boleh Pak? Sukaria. Tapi paling ujung. Dua-duanya boleh. Boleh, nah boleh. Parit Pandina. Parit. Bede pendudukan. Pola Ustaz Sunandi. Oh, ikan tuh Ustaz. Makmo. Oh Pak Mo. Sebelum kinto. Mi tersesat kinto sampai.
Cing lambai pong coba sampean. Leleng Pak. Leng. Oh tak boleh. Oh pe hebat pelet dari genton nih. Sampean bisa tak boleh. Luar biasa rengginto. Ibu-ibu, ingat Bu ya, bahwa putra-putri sampean pintar, cerdas dan hebat tergantung kepada sampean Ibu. Kecerdasan anak 80% disumbang oleh orang tua perempuan yang bernama Ibu. Doakan anak-anak Ibu ketika sekolah, doakan ketika anak-anak Ibu berangkat belajar, kemudian insya Allah anak Ibu Allah akan jadikan sebagai anak yang salih dan salihah. Dan mudah-mudahan ke depan pendidikan ini semakin bisa lebih baik, karena kalau generasi hari ini sudah baik, insya Allah kampung ini ke depan akan lebih baik. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Kehidupan pemuda itu para santri tergantung kepada dua hal, nak. Pertama ilmunya, dan dua ketakwaannya kepada Allah. Karena pemuda hari ini yang akan menentukan masa depan. Desa ini ditentukan oleh kalian. Nih, kulekan bersampean pada tahun nih, panika. Hitung 2, 4, 5, 6, betok, beluk, sangat 10 orang penih. Umpas dadi presiden kapi mak. Camat, kades, RT. Hari saya ada bos sawit semur aja re. Hari aja mau udah karena apa re. Area bos preman. Area bos apa dero kan. Jadi pandeteng nah. Jadi camat, bupati, segala presiden. Siapa nggak pelongo deh iyalah. Jadi presiden nompa mana? Kan nyaman pan mole. Bolong para santri alumni. Iya ke anu madrasah santri. Wah, tenang. Saya urus apa? Oh, tenang tang urusan. Bangunan daerah mah korang lemar. Aduh gampang. Ngone ke rumah. Jangan saya jadi bupati. Oh, gampang. Tanda tangan dari saya. Pesen apa? Subudian niku. Wah, tak lebur mun deui ya. Harus andi semangat untuk menghidupkan madrasahnya kalian. Ya. Keluar dari kampung, pak pinter, pak hebat, tapi pak mulai ke kampung. Cak mulai ke kampung kena kecamatan Celeng, pak tak ngerti lakangan kacer lagi. Sambil tanya Aki, saya bangga pak, saya lahir dari mana nanti bangga. Beda orang rembi kampung tibi, tahu deh sengocaknya mana kampung. Di gimana sampean? Paret manuan nih. Apa? Paret manuan, paret. Wah bangga, kau tuh bangga. Orang serembi paret manuan kau tuh bangga. Karena ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung lahirnya pak. Imam Ghazali kenapa disebut dengan Ghazali? Karena lahirnya di Ghazal. Imam Nawawi lahir di Nawa, di Damaskus, dekat Suriah. Di dekat Damaskus, di Nawa, Suriah hari ini. Imam Bukhari itu kan karena kelahiran dari Bukhara. Ulama-ulama terdahulu termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu menggunakan nama Jailan karena lahirnya di Jailan. Bangga dengan kampung lahirnya. Tapi kebanggaan terhadap kampung lahirnya dibuktikan dengan ilmu dan pengetahuannya. Boni cuma bangga-bangga melolok. Nah sini ke santri, sebudian sampean pala teti orang hebat, teti orang pinter, teti pejabat, teti orang sukses, abali ke kampung sengak. Rabe di kampung jaga kampung terutama hal yang berkaitan dengan pendidikan ilmu Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin berlama-lama, tapi nampaknya saya lihat ini sudah mulai mendung. Tadi penampik gitu ya. Macam masuk. Tacan. Si ojen apa? Hule lambak mare entari orang mak. Ngarang hule yang kugele ce oning. Bedo orang makabin kompo ya. Tetangga tak berarti jauh, sekitar 5 compok. Sepuluh dateng. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sampean mak? Engki mak ke? Kenapa ipon? Pertama terong ngonceng ajunan
nang hari Minggu. Napa mak? Terus makabina kompoi ongke saya. Senapa? Pokok senapa acara nah? Pokok sangat kiai. Tapi dah beli boleh. Napa mak? Anu nyon barokah kok. Napa mak? Musim hujan kiai. Maksudnya? Yang kini nyon tuan nah. Tuan apa mak? Lilai-lala aku tahun nih. Tuan apa mak? Gimana tertahu aja nak kiai kok. Mak, rezeki apa nih dari Allah, dari pangeran. Trem menapa badan dari Allah. Coba ngok-ngokan margana si ocon mak. Cuma hemat dan gula. Penikah hari Minggu gitu pestana bola bisa lain waktu mak. Karena musim ocon mak. Punten kiai kan ki terona baru kana panjenengan. Ingki kana lamak saya paringin bi kula. Baca tibi. Kula tak biasa maca ki. Gampang mun baca nama tabet. Cuma bapak ni salah pemahaman. Pebanyak ge, pebanyak mak. Maca 333 tabet dah. Le penikah mak. Alhamdulillah. Mulai selesai akad nikah sampai kalau hitung malam tak ambu aja nama. Le penikah pengantin susah, tak ada si datang mak. Kilah kuning datang polai sambil mereseng. Pola kita salah tua kiai. Loh, mek banyak lagi gula mak. Engki ceo cina pas semalam kiai. Macam apa sampian? Bigul kan seorang macam tabet. Lastari kiai. Baca apa? Tabet. Beengki sampian mak. Bigul saya seorang macam tabet syada abilah bewa tab sampai mare mak. Oh, kok. Saya baca cuma tabet. Engki lekas 333. Kula menikah oleh ijazah umum lamba mak. Ijazah khas dan ijazah umum tentang bacaan tabet. Suruh baca 333 imai baca ketibi atau berjamaah. Tak apa. Coba pas ketegang Jul. Ada tang paman dan abri bisa cuan reko. Hari bisa apa bisa baca. Bisa apa bisa baca tabet syada sampai mare 333. Beni untuk penampik mak ken nyon ke Allah manter cok cok pas kikir mungkin petoran Allah ceng lemari macam tabet cok pas nikah mak nikah cuma persoalan ke Allah macam tabet 333 cok pas baca tabet malah Allah jangan terus lagi nah nikah jaza umum penikah supaya apa pola penikah tadi barokah dak kula ban sambian. Saya nomor 2, kula paring ijazah umum untuk tuan putaran sambian pola tadi orang si alim ben ahli Quran. Tuan Rasulullah segintoh saya waktu adu aki untuk Sayyidina Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tadi baca panika sambil teku deuna potrana. Okey. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bisa sareng ibu boleh, sama ibu boleh, sama bapak juga boleh. Kalau ibu nanya, "Pak Ustaz, kalau bapaknya maca kiyat korse mun bapaan." Maca Pak Poletung sambil teku sokona. Anak Pak Ustaz melih tak buru jia. Meni malih pinter bapak. Malih tak buruh. Mungkin pakun Pak Ustaz. Foto 3 kali 4. Foto lagi nah 3 kali 4. Mun sengke saya bojeng ke masjid. Foto 3 kali 4 pas tempel surat Yasin. Sabe ke masjid. Berarti kan inna lillah. Penting kena kerja menika ki. Ibu-ibu, sebatan kalau mau jaki, yang paling penting ki buru Allah sambil tekuk gitu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tak usah tulis karena ini gampang. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur ini didoakan kepada sahabat sepupu sekaligus beliau
yang bernama Abdullah bin Abbas, dan alhamdulillah atas izin Allah, sahabat Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang paling alim, paling faqih, dan paling faham tentang ilmu tafsir dan ta'wilul Quran. Abah hari ini baru datang ya? Oh, beda acara. Abah bener lama hari, tapi kita tambah didik baiklah. Sehat. Nikah lek gula nikah iki. Pon sareng dan gula. Nikah penakan. Iseng lamare le. Ada tinggal salim ya kau cuma. Iya. Anu gula cuma makenga terkhusus dialek dan gula yang hari ini masih menjabat sebagai sekretaris desa ya. Sampean punya tanggung jawab moral. Bagaimana membangun desa ini lebih baik. Bukan hanya membangun infrastruktur semata, tetapi membangun kepedulian bagaimana masyarakat ini bisa mencetak generasi yang lebih mandiri, lebih pintar, lebih cerdas, dan tentunya lebih bermanfaat bagi bangsa. Ya, sampean punya kewajiban itu. Karena kalau anak-anak mudanya itu tidak digagas dari sekarang, maka kita akan menangis di masa yang akan datang. Maka ketika Allah mempercayakan itu kepada kita, termasuk kepada sampean sebagai bagian dari pengambil kebijakan di desa ini, sampean harus punya semangat untuk membangkitkan keilmuan di kampung ini. Sebab kalau ilmunya sudah didapat, maka insya Allah pola hidup yang diawali dengan pola fikir yang baik, masyarakatnya akan lebih baik. Mon orang yang lebih pintar, orang yang lebih cerdas, berarti orang yang lebih bagus. Berawal dari inilah Rasulullah SAW membangun peradaban yang dimulai dari Makkah dan kemudian puncaknya membangun peradaban Madinah. Madinah itu bermakna Madaniyah, maju dan terbuka dalam pemikiran. Maka penting bagi kita, walaupun ini singkat, tapi seandainya Allah menakdirkan sampean jadi pemimpin di masa depan, sampean harus bertindak jujur, adil, dan amanah. Ya, itu saja, jujur, adil. Adil itu kepada siapa saja, jangan kepada orang dekat. Adil itu kepada siapa saja, kepada masyarakat. Masyarakat siapa? Yang berada di bawah pimpinan sampean. Karena kalau pemimpin sudah tidak jujur dan tidak amanah, itu masalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah besar kita pasti tentang kepemimpinan. Orang banyak menyesal itu kata Nabi, kelak di akhirat itu karena kepemimpinan. Jangan bisa beli pole dengan Rasulullah, sabar kepemimpinan. Tapi pun seandainya memang Allah mentakdirkan sampean jadi pemimpin di desa ini di masa yang akan datang, jadilah pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Ini saya menasihati bukan sebagai ustadz, bukan guru, tapi sebagai seorang kakak kepada adiknya. Ya, sebagai seorang kakak kepada adiknya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Buat ada ilmu nale bagi kapi, letak melo sambian. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, doa menterta ocean. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah, mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya Allah sampaikan kepada para pendahulu-pendahulu kita di kampung ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain.